Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Astuti dengan nomor peserta PPG 201901255942 dengan nomor pendaftaran UKIN 2022728229. Saya dari Mapel Farmasi Klinis dan Komunitas akan melakukan kegiatan PPL UKIN di mana dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022. Untuk materi yang akan saya PPL-kan hari ini adalah tentang penggolongan obat, di mana siswa yang akan mengikuti kegiatan PPL hari ini adalah siswa kelas 10 farmasi. Terima kasih, demikian untuk perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini, anak? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Saya akan memberikan materi pembelajaran tentang penggolongan obat. Kemarin saya sudah mengirimkan materi ajar tentang penggolongan obat. Sudah dibaca? Sudah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya minta Mas Isul untuk mendampingi saya memimpin doa. Silakan Mas Isul. Baik, untuk mengawali pembelajaran kajian ini alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Isul. Ya. Baik, saya absen dulu kalau begitu. Nanti angkat tangan untuk yang saya panggil namanya. Cerli Putri, Saya Bu. Aisyatu Solihah, Ya. Fanizul, Saya
baik. Baik, saya teruskan tentang bentuk sediaan. Bentuk sediaannya obat itu ada padat, ada cair, ada gas. Kira-kira yang padat bentuk apa ya? Untuk sediaannya obat yang padat itu kira-kira yang mana? Tablet. Nah, apalagi pil, ya apalagi kapsul, ya seperti itu. Padat ya, jadi ada tablet, kapsul, pil. Kalau yang cair kira-kira apa ya? Sirup, apalagi? Obat tetes mata, benar. Itu yang bentuknya cairan atau suspensi. Jadi ada obat-obat yang dalam bentuk suspensi seperti obat mah. Berikutnya, nah ini penggolongan obat. Kalian bisa baca itu tadi di ilmu resep. Kegunaannya, kira-kira gunanya untuk apa ya obat tadi? Tadi ada juga menyebut gunanya untuk menyembuhkan, ya menyembuhkan penyakit. Yang kedua apa? Mencegah penyakit. Yang ketiga apa? Diagnosis. Berarti untuk kegunaannya ada 3. Yang tadi 1 Menyembuhkan. ya, sama diagnosis. Bisa. Jadi itu adalah untuk penggolongan obat berdasarkan kegunaannya. Sekarang penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Apa saja caranya? 1. Obat dalam. Berarti apa artinya Mbak Nesa? Oh, bukan diminum. Contohnya diminum. Obat dalam. Berarti diminum lewat oral. Jadi lewat mulut, tenggorokan sampai lambung. Jadi kalau contohnya obat kumur, dia termasuk obat dalam apa tidak? Tidak. Kenapa? Jadi itu ya. Kalau yang obat kumur walaupun dia lewat mulut, tetapi dia bukan obat dalam, karena hanya di mulut saja terus kemudian dibuang atau dikeluarkan kembali. Jadi hanya untuk kumur saja terus dibuang kembali. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah cara kerjanya. Baik, cara kerjanya ada yang tahu cara kerjanya obat bagaimana? Ya, apa Mbak? Apa Mbak Rizka? Lokal artinya apa? Ya, berarti yang pertama untuk cara kerjanya yaitu obat yang penggunaannya secara lokal. Lokal itu berarti kalau yang sakit di situ, pengobatannya di situ. Jadi sama seperti yang untuk salep ataupun untuk krim. Jadi kalau ada yang sakit, berarti kalau yang sakitnya di situ, ya berarti obatnya hanya di lokal itu saja. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan undang-undang kesehatan, di mana untuk obat itu terbagi menggunakan logo. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira untuk yang warnanya hijau itu untuk obat apa ya? Obat bebas artinya apa? Obat bebas. Ada yang tahu artinya obat bebas itu apa? Mas Isul apa Mas Isul? Obat bebas, obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter. Jadi kalau ada pasien datang ke apotek membeli obat dengan logo yang berwarna hijau, pasiennya bisa langsung diberikan. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya untuk sediaan yang menggunakan logo berwarna hijau. Ya, ini adalah logonya berwarna hijau. Jadi untuk obat paracetamol, kalau kita beli di apotek maka bisa langsung diberikan tanpa resep. Itu ya, ini contohnya. Kemudian yang kedua, di situ ada tulisannya, ada logonya biru. Apa itu? Logo biru itu artinya apa ya? Obat bebas terbatas artinya apa? Gantian. Siapa ya? Ada yang tahu? Saya tanya dulu, ada yang tahu? Mbak Aisyah. Obat bebas terbatas itu apa? Bebas terbatas itu artinya adalah
sediaan yang berwarna hijau. Biru ada ya? Ah ya. Nah ini contohnya untuk sediaan tetes mata ini menggunakan logo yang berwarna biru dan peringatannya ada di sini. Warnanya hitam dengan tulisannya putih. Nih tulisannya adalah P nomor 3. Benar ya Mbak ya? P nomor 3 Pak. Bacanya. Awas obat keras hanya untuk bagian luar dan badan. Ya, itu ya. Jadi di setiap kemasan untuk obat yang berwarna hijau, logonya berwarna biru, maaf, yang berwarna biru mesti disertai dengan tulisan peringatan P1 sampai P6. Untuk yang obat tetes mata menggunakan P nomor 3. Gitu ya. Jadi ini contoh untuk sediaan obat yang logonya berwarna hijau dan berwarna biru. Baik, untuk yang K yaitu obat yang bisa dibeli dengan resep dokter. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah obat yang untuk obat herbal, di mana di sini ada logonya jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Jadi kalau yang jamu ini biasanya hanya dengan apa itu? Turun temurun istilahnya. Jadi menggunakan logo jamu. Tetapi semakin ke kanan, maka untuk yang logonya obat herbal terstandar maupun yang fitofarmaka ini memerlukan uji klinis. Jadi sudah dilakukan uji klinis seperti obat, tetapi bahannya adalah herbal. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini. Kalian bisa lihat nanti pada saat di rumah pas orang tua kalian beli mungkin. Jadi ini ada yang logonya jamu seperti ini. Ini logonya jamu. Sedangkan yang antamin dia logonya itu fitofarmaka. Nah ini tadi bisa terlihat untuk yang PPT saya. Nah ini ada sediaan. Yang satunya logonya apa? Logonya keras. Yang satunya logonya yang hijau. Jadi kalau kita mencari perbedaan dari kedua kemasan, kita bisa melihat daripada logonya. Jadi kalau yang keras tadi, kalau pembelian di apotek harus dengan resep dokter. Sedangkan yang hijau tanpa resep dokter. Baik, untuk kita mencari pembedaannya. Nah, untuk pemaparan saya sudah selesai. Saya ingin tahu kira-kira pada saat saya menerangkan kalian tadi mendengarkan dengan seksama atau separuh-separuh, gitu ya. Nah, sekarang ini ada analisa dan evaluasi sediaan obat. Yang pertama untuk sediaan ini. Jadi sediaannya apa ya kira-kira? Apa Nas? Ya, sirup. Ya. Jadi jenisnya adalah sirup atau solio atau kopio obat sirup. Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Diminum. Kira-kira sistemik atau lokal? Sistemik atau lokal? Sistemik. Tadi karena diminum dari seluruh tubuh. Kemudian dia termasuk kelompok obat apa ini? Kalau warnanya warna biru, berarti apa? Bolehkah dibeli di apotek? Boleh. Yang kedua untuk lamesol. Nah, jenis sediaannya apa ini? Tablet. Kalau dalam bahasanya tadi kompresi, jadi tablet. Terus cara gunanya? Minum. Baik. Kemudian bolehkah dibeli di apotek? Nah, betul jawabannya. Boleh, tetapi dengan resep dokter. Kenapa? Ya, karena logonya obat keras. Kemudian ini. Nah, sediaannya apa? Gas atau aerosol. Ya. Cara penggunaannya disemprot. Kemudian untuk lokasi yang disembuhkan kira-kira lokal atau
WA aja ya. Nah, nanti kalian bisa kerjakan. Silakan berkelompok menghadap ke kelompoknya masing-masing. Baik. Ya, ini kelompok 1 berarti berapa orang? Ya, 5 orang. Kemudian kelompok 2 5 orang, kelompok 3 6 orang, dan kelompok 4 5 orang. Baik. Silakan berkelompok menghadap ke kelompoknya. Saya kirimkan LKPD-nya. Kalian bisa mengerjakan nanti di LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Di sana ada beberapa gambar dari sediaan obat. Kalian bisa evaluasi, bisa analisis dan evaluasi untuk pengerjaan LKPD-nya. Tugasnya ada di WA. Kalian bisa buka WA-nya. Silakan dikerjakan, cari literatur, terserah. Literatur ada di buku ilmu resep, praktek resep, ataupun kalian bisa lihat di kalian bisa lihat di sana. Untuk kelompok 1 itu gambar nomor 1 sampai nomor 7. Ya, untuk yang kelompok 2 itu gambar nomor 8 sampai nomor 14. Ya. Kalian bisa analisis itu obatnya sesuai dengan yang tadi saya terangkan. Silakan berdiskusi. Untuk pengerjaannya, kalian bisa yang pertama mengidentifikasi gambarnya. Jadi yang tadi kelompok 1 nomor 1 sampai 7 untuk gambarnya. Sedangkan yang kelompok 2 dan kelompok 4 nanti menggunakan gambar nomor 8 sampai nomor 14. Kemudian setelah dilakukan identifikasi, kalian bisa mencari literatur untuk mengisi tabel yang ada di LKPD dan menuliskan hasilnya, karena setelah ini kalian bisa langsung presentasi dari apa yang sudah kalian tulis. Nah, silakan dikerjakan untuk pengerjaan daripada LKPD. Bisa? Bisa. Ditulis semua apa aja yang ada di dalam sana. Kelompok 3 berarti kelompok 1 nomor 1 sampai nomor 7. Ya. Kalian bisa lihat sediaan nomor 1 sampai nomor 7. Kelompok 2 bisa? Bisa. Jadi nomor 8 sampai nomor 14. Ada kesulitan? Ya. Itu ya. Nomor 8 sampai nomor 14. Tidak. Yang nomor berapa itu? Nomor 10 itu apa ya? Sediaannya apa? Kalian menulisnya sediaannya apa? Nomor 10. Apa? Nomor 10 sediaannya apa? Menulisnya apa? Apa?
jenis sediaannya solutio berbentuk cairan, cara penggunaannya sistemik atau teroral. Kemudian sediaan obat kedua, jenis sediaan umulentum berbentuk sediaan solutio semi solid, cara penggunaan lokal. Yang ketiga, jenis sediaan krim berbentuk semi solid, cara penggunaan lokal. Yang keempat, jenis sediaan kapsul berbentuk padat, penggunaan sistemik. Kemudian yang kelima, jenis sediaan aerosol berbentuk gas, cara penggunaan lokal. Yang keenam, jenis sediaan tablet bentuk padat, cara penggunaan sistemik. Yang terakhir, jenis sediaan optalmik berbentuk cairan, cara penggunaan lokal. Yang terakhir, untuk analisa dan evaluasi, melihat logo dari sediaan pada kemasan obat. Bila logo hijau obat bebas dapat dibeli di apotek. Bila logo biru obat bebas terbatas dapat dibeli di apotek. Bila logo merah dengan tulisan K maka harus dengan resep dokter. Terima kasih untuk kelompok 1. Mereka menerangkan tentang sediaan obat nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 7. Tetapi kalian bisa melihat sediaan nomor 1 apa, 2 apa sampai yang ketiga, yang ke-7. Dan yang terakhir adalah analisa dan evaluasi. Untuk analisanya dan evaluasinya melihat logo, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau logonya hijau, biru atau merah dalam tulisan K, itu nanti kesimpulannya kita bisa beli di apotek secara bebas atau dengan resep dokter, gitu ya. Mungkin ada dari kelompok lain yang bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1. Boleh, silakan Mbak Aisyah. Jenis dari obat aerosol itu obat paten atau obat Obat aerosol, yang nomor berapa ya Mbak? Yang aerosol ya? Yang aerosolnya itu nomor berapa? 6. Nomor bentar, 0. Nomor 5. Nomor 5. Aerosol itu ya? Yang obat semprotan. Kira-kira paten atau generik? biasanya obat paten. Obat paten. Obat paten itu apa sih Mbak? Obat paten itu obat yang namanya dibeli oleh perusahaan. Oh, nggak sesuai dengan isinya. Ya, kalau obat generik apa? Obat generik itu isi sama nama obatnya sama. Isi sama obatnya sama. Jadi saya bisa menunjukkan kepada kalian seperti ini. Nah, ini contoh. Jadi untuk yang generik kita bisa lihat pada kemasan itu ada tulisan yang warnanya hijau, tulisannya generik. Mungkin saya pakai yang paracetamolnya bisa. Ini. Nah, ini ada tulisannya generik, gitu ya. Sehingga namanya dan kandungannya, jadi kandungannya adalah komposisinya. Ini tiap tablet mengandung paracetamol, namanya paracetamol. Sehingga ini namanya obat generik. Nah, sedangkan untuk yang paten seperti ini adalah nama dagang yang diberikan oleh perusahaan. Jadi ini perusahaannya Depo memberikan nama antamin. Padahal isinya komposisinya bukan antamin, tetapi komposisinya kalian bisa lihat di sini ada jahe, ada royal jelly, ada ginseng. Tetapi diberi nama antamin. Dan yang terakhir adalah kalian bisa lihat untuk yang nama dagang, nama itu mesti ada tanda R kecil. Nanti kalian bisa lihat kalau nanti kalian ada di apotek, kalian bisa melihat untuk yang obat-obat paten itu ada R.
kalian dalam menyelesaikan LKPD dan juga untuk presentasi. Untuk pembelajaran minggu depan, saya akan memberikan materi tentang resep dan salinan resep. Jadi saya mohon kalian untuk membaca buku yang dipinjamkan dari sekolah, buku info resep dulu ya. Kalian bisa baca di sana tentang resep dan salinan resep. Nanti kita bertemu di minggu depan, kita bisa membahas tentang resep dan salinan resep. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Baik, berarti saya yang akan mengadakan pertanyaan buat kalian, yaitu kalian bisa mengerjakan post testnya. Saya sudah kirim ke grup, kalian bisa lihat di sana. Untuk yang post test ini saya bagikan kertas, kalian mengisi, ditulis nama, kemudian jawabannya apa. Untuk soalnya saya bagikan di grup, untuk jawabannya kalian bisa menuliskan di kertas. Silakan dikerjakan. Untuk soalnya kalian bisa lihat di WA. Jawabannya bisa kalian di kertas. Saya beri waktu berapa? 5 menit cukup? Baik. Bisa bilang kalau kita menjadi baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah bisa diselesaikan. Saya minta Mas Isi untuk memimpin doa.